Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pelajaran fisika kelas 11. Hari ini kita akan belajar materi persamaan gas ideal. Nah, untuk itu perlu kalian ketahui tujuan pembelajarannya. Untuk tujuannya ya. Jadi melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan inquiry learning, kalian harus dapat menerapkan persamaan gas ideal untuk menentukan tekanan, suhu, dan volume gas. Dan juga kalian harus mengimplementasikan hukum Boyle-Gay-Lussac untuk menganalisis hubungan suhu, tekanan, dan volume gas pada ruang tertutup. Nah, untuk itu kalian bisa pelajari materinya berikut ini. Nah, perhatikan, ini gas ideal. Jadi persamaan gas ideal, kita ketahui dulu apa itu gas ideal. Gas ideal adalah sengkumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Nah, di sini adapun sifat-sifat gas ideal sebagai berikut. Yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Nah, tumbukan juga yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan dan partikel gas juga bergerak secara acak ke segala arah. Nah, untuk itu di sini juga berlaku hukum Newton tentang gerak. Sehingga adanya energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi kalian bisa perhatikan itu merupakan sifat-sifat dari gas ideal. Kita lanjut ya, berikut. Nah, kalau kalian sudah tahu gas ideal, maka secara umum persamaan gas ideal ini adalah persamaan keadaan suatu gas ideal ya. Jadi persamaan ini merupakan pendekatan yang baik untuk karakteristik beberapa gas pada kondisi tertentu. Nah, persamaan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Clapeyron itu pada tahun 1834 sebagai kombinasi dari hukum Boyle dan hukum Charles. Nah, berikut persamaan umum yang dituliskan sebagai PV sama dengan nRT ya. Di mana P itu adalah tekanan mutlak pada gas, V itu adalah volume, N itu adalah jumlah partikel pada gas, ya, satuannya dalam mol, dan T adalah temperatur, satuannya Kelvin, dan R itu adalah konstanta gas ideal. Konstanta gas ideal itu adalah nilainya yaitu 0,08205 liter atmosfer mol pangkat minus 1 Kelvin pangkat minus 1 ya. Jadi inilah persamaan umum dari gas ideal. Nah, selain persamaan umum ini ada beberapa persamaan lainnya ya, kalian bisa lihat berikut. Nah, ini persamaan umum gas ideal lainnya ya. Yang pertama yang tadi sudah Ibu jabarkan yaitu PV sama dengan nRT. Kemudian ada juga PV sama dengan massa partikel gas dibagi massa molekul relatif dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Ya, yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, P dikali massa molekul relatif sama dengan massa partikel gas dibagi dengan volume dikalikan dengan R kali T ya. Kemudian PV kali MR sama dengan massa jenis ya rho dikalikan R dikalikan dengan T. Dan yang ketiga PV sama dengan N
N ini jumlah partikel gas dibagi dengan Na, ya. Itu bilangan Avogadro dikalikan dengan RT, dan yang terakhir PV sama dengan NKT, ya. Hampir sama dengan yang di atas. Di sini N di sini jumlah partikel gas, K ini adalah konstanta Boltzmann, dan T ini adalah suhu gas, ya. Jadi itulah persamaan umum gas ideal lainnya, ya, dengan dia punya keterangannya. Kita lanjut, ya. Nah, persamaan keadaan gas ideal, ya. Jadi pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal ini dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Nah, ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut, ya. Ya, jadi ada 4 besaran, ya. Yaitu tekanan, suhu, volume, dan jumlah gas, ya, molekul gas. Itu ada beberapa hukum yang menjelaskan. Kita lanjut. Yang pertama, ya, persamaan keadaan gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle. Nah, hukum Boyle sendiri persamaan matematisnya yaitu PV sama dengan konstan, di mana kalian sudah ketahui P itu tekanan, V itu volume. Persamaannya itu ya adalah P1V1 sama dengan P2V2. Ya, nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Kemudian yang kedua ada hukum Charles. Nah, pada hukum Charles persamaannya itu V per T, ya. Jadi volume dibagi suhu sama dengan konstan. Sehingga persamaannya menjadi V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Kemudian berikut ada hukum Gay-Lussac. Nah, untuk hukum Gay-Lussac di sini P per T sama dengan konstan. Jadi tekanan dibagi suhu itu sama dengan konstan. Sehingga P1 bagi T1 sama dengan P2 bagi T2. Berarti di sini tidak ada apa? Tidak ada volume. Tidak ada volume, ya. Nah, kemudian kalau hukum Charles tadi tidak ada tekanan. Sedangkan untuk hukum Boyle tidak ada suhu. Suhunya 0, ya. Kemudian yang berikut, yang keempat, ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, untuk hukum Boyle-Gay-Lussac di sini PV bagi T sama dengan konstan, ya. Di mana tekanan dikalikan volume dibagi suhu itu sama dengan konstan, sehingga persamaannya menjadi P1V1 bagi T1 itu sama dengan P2V2 bagi T2. Nah, itulah hukum yang berkaitan pada suhu, volume, gas, dan tekanan, ya, yang berada pada persamaan keadaan gas ideal. Ya, berikut ya, kalian bisa lihat. Untuk hukum Boyle, ya, sama, ya. P itu tekanan, V itu volume, untuk P1 tekanan pada keadaan 1, untuk volume itu V1 volume pada keadaan 1, ya, dan seterusnya. Sama halnya juga untuk hukum Charles, ya. Kemudian untuk hukum Gay-Lussac dan juga untuk hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi sama, ya. Hanya P1 P itu tekanan, V itu volume, T itu suhu, ya. Semua itu disimbolkan dengan V1 berarti pada keadaan 1, V2 berarti pada volume keadaan 2. Oke, kita lanjut, ya. Nah, untuk pertama penjelasan untuk hukum Boyle, ya. Jadi hukum Boyle ini dicetus oleh seorang ilmuwan asal Inggris, ya, yang bernama Robert Boyle, ya. Adapun pernyataan hukum Boyle, jadi pada hukum Boyle ini jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya bisa dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan volume. Jadi suatu gas pada suhu tertentu adalah tetap, itu disebut dengan isotermal, ya. Jadi makanya
rumusnya tadi untuk hukum Boyle itu P1 per V1 sama dengan P2 per V2. Karena suhunya tetap, yang ada suhu di situ. Kemudian yang kedua ada hukum Charles ya. Jadi jika hukum Boyle ini membahas tekanan dan volume pada suhu tetap, nah tidak demikian dengan hukum Charles. Nah, hukum Charles ini ditemukan oleh Jacques Charles ya. Dia menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan ya. Jadi di sini tekanannya yang konstan, maka gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, istilah lain dari hukum Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap itu dinamakan isobar ya. Jadi dia akan bernilai tetap. Sehingga tadi pada hukum Charles ditulis V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2 ya. Karena di sini dia punya dia punya tekanannya yang tetap. Penjelasan untuk hukum Gay-Lussac. Nah, untuk hukum Gay-Lussac sendiri ini ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis ya, yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Nah, untuk hukum Gay-Lussac sendiri dinyatakan itu jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Jadi di sini volumenya tidak ada. Ya, jadi tadi persamaannya itu P1 bagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Ya, jadi artinya di sini proses berlangsung dalam keadaan isohorik. Ya, jadi volumenya itu tetap. Nah, berikut untuk hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, untuk hukum Boyle-Gay-Lussac di sini ya, hasil kali antara tekanan dan volume dibagi dengan suhu pada sejumlah partikel Mohs gas adalah tetap ya. Sehingga tadi persamaannya itu P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, itulah penjelasan hukum pada persamaan keadaan gas ideal ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas pada pertemuan di Zoom, sehingga kalian bisa menanyakan satu persatu. Dan untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjut dengan pembahasan soal mengenai hukum-hukum pada persamaan gas ideal. Ya, untuk itu sampai di sini pertemuan kita, pembahasan materi ini. Sekian. Jadi untuk materinya kita akan tadi seperti Ibu bilang kita akan bahas latihan soal persamaan gas ideal. Oke, untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.